A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan dengan doa, dengan sholat. Maka sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk memang bukan rukun sholat. Sehingga kalau ada orang sholat tidak khusyuk, sholatnya tetap sah. Yang menjadi rukun sholat itu adalah tumakninah. Sehingga kalau orang sholat tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Bahkan dianggap sebagai pencuri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita pahami tentang tumakninah dan khusyuk ini. Karena ada orang yang mengatakan, sering kita dengar, percuma sholat kalau tidak khusyuk. Enggak percuma, tetap sholatnya sah karena memang bukan rukun sholat. Hanya memang keutamaan sholat adalah dilakukan dengan khusyuk. Nah kemudian karena khusyuk ini juga memang berat, maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa seandainya kita tidak bisa melakukan sholat dengan khusyuk secara keseluruhan, maka perhatikanlah, ingat-ingatlah agar supaya kita bisa khusyuk dalam minimal 3 tempat waktu sholat. 3 waktu sholat. Kapan? Yaitu ketika kita membaca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu hendaknya khusyuk. Karena di situ pernyataan kita, sesungguhnya aku menghadapkan wajahmu kepadamu, wahai Zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada pernyataan lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua adalah milik Allah SWT. Ini khusyuk di dalam doa iftitah, di dalam lafaz-lafaz tersebut. Yang kedua, hendaknya kita bisa khusyuk ketika membaca surat Fatihah ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pernyataan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu hendaknya disampaikan dengan penuh kekhusyukan. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca tahiyat, terutama pada saat kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan kita melaksanakan salat. Karena pernyataan itu Assalamu alayka, kedamaian untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Nah, ini kalau Assalatu alayka ayyuhan nabi, apalagi dibaca cepat, salatu alayka ayyuhan nabi. Ini sedang menyatakan kedamaian untuk nabi malah dibaca cepat. Jadi 3 tempat ini. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan lebih dalam tentang khusyuk di waktu membaca doa iftitah. Yang baru-baru ini sedang mendapatkan gugatan, katanya bukan doa iftitah tetapi doa istiftah.
iftitah itu berasal dari kata iftataha yaftatihu iftitahan. Sementara istiftah itu dari kata istaftaha yastaftihu istiftahan. Jadi ini memang tugas ilmu sorof. Kalau orang pengen paham bahasa Arab, membaca benar kitab yang walaupun tidak ada harakatnya, maka huruf-huruf yang ada kecuali huruf terakhir, cara bacanya ada di dalam ilmu sorof, ilmu derivasi bahasa. Katakanlah kalau dalam bahasa Indonesia kata tumbuh, derivasinya ada menumbuhkan, ditumbuhkan, pertumbuhan. Nah, dalam bahasa Arab iftataha yaftatihu iftitahan muftatihun muftatahun istaftaha yastaftihu istiftahan mustaftihun mustaftahun. Ini ilmu sorof. Baru huruf terakhirnya menjadi tugas ilmu nahwu. Jadi untuk contoh, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Ini benar apa salah? Kalau kata Rasulullah menjadi sifat dari kata Muhammad, maka bacanya bukan Rasulullah tapi Rasulillah. Habibullah enggak, Habibillah, karena menjadi sifat dari kata Muhammad. Tapi ada yang baca Rasulullah dan Habibullah. Itu artinya ada kata yang mahdzuf, yang tersembunyikan, sehingga sebenarnya kalimat sempurnanya Allahumma shalli ala Muhammad huwa Rasulullah, huwa Habibullah. Sehingga Rasulullah dibaca benar sebagai khabar dari mubtada yang disembunyikan, yaitu kata huwa. Ada yang bacanya Rasulullah, Habiballah, benar juga. Terus karena di situ ada kata yang disembunyikan, yaitu ani. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Rasulullah. Ani yang saya maksud kepada Muhammad, ani yang saya maksud adalah Rasulullah. Jadi ani Rasulullah. Maka perbedaan apabila diketahui asal muasalnya itu tidak perlu menjadi bahan persengketaan. Dan mengetahui tentang perbedaan ini sangat bagus, menambah wawasan sehingga kita bisa saling memahami, saling menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Hanya masalahnya kemudian perbedaan ini digunakan oleh oknum tertentu justru untuk membuat keresahan di antara umat. Umat kalau sudah beda, apalagi dibumbui dengan kepentingan-kepentingan tertentu, itu bisa yang tadinya sekedar berbeda cara membaca, akhirnya bertengkar, bermusuhan, bahkan bisa terjadi bentrok fisik. Ini sudah terjadi bahari. Sekarang mau dibangkit-bangkitkan lagi oleh oknum tertentu. Yang mereka itu adalah orang yang terlanjur diulamakan. Saya katakan terlanjur diulamakan karena ulama itu adalah orang yang mengerti agama, alim. Tidak hanya titik di situ, tetapi juga ya'mal bi ilmihi atau amilun bi ilmihi. Orang yang mengetahui pengetahuan agama dan perilakunya sesuai dengan ilmu yang dimiliki, itu baru ulama.
Nah sekarang belajar agama saja dari terjemahan bahasa Arabnya nggak ngerti. Tapi karena pandai berceramah, umat terlanjur mengatakan itu ustadz, itu kiai, dia menjadi ulama. Jadi ini bukan ulama tetapi orang yang diulamakan. Hadirin hadirat rahimahullah. Saya ingin menyampaikan ini karena lagi rame istilah di medsos itu viral tentang iftitah dan istiftah. Sekali lagi kalau ini dibicarakan dengan baik sebagai media untuk memahami agama secara luas dan menyeluruh, maka itu adalah hal yang positif. Tetapi kalau digunakan untuk memperlebar perbedaan sehingga antar umat menjadi saling menyalahkan, ini akibat buruk dari berbicara tentang perbedaan. Sehingga guru saya almarhum Kiai Haji Abu Nur Jazuli Amai itu menyatakan hal-hal yang mengandung sengketa tinggalkan, jangan dibicara agar umat selalu jaya. Ini karena kalau hal yang berbeda itu dibicarakan oleh orang yang bukan ahlinya atau dibicarakan oleh ahlinya tapi mempunyai maksud-maksud tertentu, tanda kutip. Ternyata masalah iftitah dan istiftah ini disampaikan dengan menurut pengamatan ada arogansi intelektual, kesombongan berpikir. Di mana letaknya? Ketika dia mengatakan bahwa 1325 kitab hadis sudah saya baca. Bayangkan 1300 kitab. Kalau satu kitab berisi 1000 hadis berarti jutaan hadis. Dia mengaku satu persatu saya baca. Berapa lama itu? Padahal itu jelas kebohongan besar. Setelah menyatakan itu tidak saya temukan satupun hadis yang dhaif. Bahkan yang maudhu' pun tidak ada. Na'udzubillah min dzalik, ini sudah luar biasa arogansinya. Yang ternyata ketika ini disampaikan kepada ahlinya, ada hadis yang menyatakan doa iftitah inni wajjahtu. Tapi dia mengatakan ribuan kitab dibaca satu persatu diteliti, satu pun nggak ada. Sampai mengatakan untuk sholat tidak ada, tapi untuk menyembelih kambing atau hewan itu ada ini wajah. Berarti harus bisa meletakkan hadis, mengamalkannya kalau mau ini wajah itu ketika menyembelih, bukan ketika sholat. Ini artinya dia menyalahkan umat Islam yang selama ini sudah mengamalkan doa iftitah itu. Hadirin rahimakumullah. Dari menggugat doa iftitah yang dianggap salah karena harusnya doa istiftah. Memang ada hadis yang menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, memang ada. Tapi itu bukan berarti yang iftitah itu salah. Karena apa? Karena hadis yang menyebutkan iftitah juga banyak. Sehingga kitab Al-Mizanul Kubra menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah.
yang dinyatakan hadis, tapi sebagian ulama menyatakan itu bukan hadis. Tapi makna daripada ungkapan ini bahwa adanya perbedaan umatku itu adalah rahmat, kasih sayang. Apa rahmat dari perbedaan ini? Rahmat dari perbedaan ini adalah ketika masyarakat atau umat menjadikan perbedaan itu sebagai alternatif ketika mau berpegang kepada satu pendapat ternyata berat, sehingga dia bisa berpaling kepada pendapat yang lain yang bisa lebih mungkin untuk dilakukan. Sebagai contoh tentang bertayamum. Tayamum menurut fikih-fikih Syafi'i itu harus betul-betul debu. Pakai debu, betul-betul debu. Nah sekarang bagaimana orang sholat di pesawat bertayamum? Gak bisa. Kenapa? Mana ada pesawat itu penuh dengan debu. Apalagi seperti sekarang pandemi, disemprot tiap saat dengan apa itu yang membersihkan lah. Nah kalau tidak ada debu terus bagaimana? Imam Abu Hanifah menyatakan kullu ma'alal ard turbah. Semua yang ada di atas bumi ini adalah debu. Sehingga kursi yang ada di pesawat itu bisa dijadikan debu, orang bisa. Artinya ada pilihan, ada alternatif. Ini rahmat daripada perbedaan. Tapi sekali lagi sekarang ini, karena arogansi intelektual, karena kepentingan-kepentingan tertentu, kalau orang bisa menyatakan pendapat yang berbeda, apalagi berani merendahkan orang lain, dianggap hebat, cepat populer, kepentingan tertentu. Dan memang betul apa yang dinyatakan oleh oknum tadi menjadi viral dan mendapatkan respon dari ulama yang memang ulama. Dia bacakan hadisnya. Nih di kitab Sahih Muslim ada yang menyebutkan iftataha, bukan istaftaha. Sehingga sayangnya kemudian meledek juga. Sebenarnya hadisnya nggak ada atau nggak tahu. Beda antara nggak ada dengan nggak tahu. Hadirin rahimakumullah, maka saya sampaikan di sini tujuannya adalah agar masyarakat tidak kemudian hanya berpegang kepada satu video yang menjelaskan tentang ini, yang kemudian menganggap umat Islam selama ini salah semua, yang benar cuma dirinya, dengan mengakui hadis yang dibaca ribuan tapi tidak ditemukan. Dan dengan kami sampaikan, maka saya berharap umat Islam di Samarinda walaupun tetap boleh mengikuti video-video keagamaan, tapi hendaknya kalau kemudian berbeda dengan apa yang selama ini kita lakukan, tidak lantas, wah selama ini saya salah, yang benar harus langsung ganti. Tetapi konsultasikan dengan ulama yang ada di Samarinda. Hadirin rahimakumullah, itu tentang doa iftitah. Sebagian menyatakan, dan selama ini yang kita pahami adalah doa iftitah, bukan istiftah. Kemudian kitab yang beredar di sini seperti yang juga saya baca, ada kitab Fiqhus Sunnah. Itu doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina sama'i wal ard.
Boleh itu dibaca, karena memang Nabi juga baca itu. Tapi bukan untuk dipersengketakan. Untuk menjadi alternatif, untuk menjadi pilihan. Suatu saat saya membaca ini wajahku, suatu saat saya membaca Allahumma ba'id, karena kedua-duanya mempunyai makna yang khas. Kalau ini wajahku itu, aku hadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan seterusnya. Kalau Allah ba'id, ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahan-kesalahanku bagaikan engkau menjauhkan langit dan bumi. Jadi sama doa. Tapi tentu saja kalau saya menganjurkan yang sudah hafal sajalah. Kalau ditunjukkan yang beda kemudian kita menghafal lagi, repot lagi. Yang sudah hafal, yang sudah biasa. Kemudian berikutnya tadi yang kedua adalah khusyuk di dalam membaca Fatihah, terutama ayat yang kelima. Insya Allah minggu depan akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berumur panjang, diberi kesehatan, kemampuan, kemauan untuk datang ke masjid ini atau untuk mendengarkan melalui radio. Bagaimana kita khusyuk di dalam membaca Fatihah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa ala hadinnya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iya, Pak. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaq. Wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.